Alhamdulillah. Wa syukrulillah ni'amillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Wa taufiqillah. Kembali lagi di dalam majelis ilmu Selasa yang kedua bulan Desember, di mana kita kembali melanjutkan mengenai fikih. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana pendahuluan tentang mandi wajib, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dan kita masuk ke matan takrib tentang 6 penyebab mandi itu menjadi wajib, ya. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Mujibatul Ghusli walladhi yujibul ghusla sittah. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Asya salah satu tastariku fihan rijal. 3 diantaranya berlaku pada laki-laki dan perempuan. Fihan rijal wa nisaya. Wahya iltiqa'u al khitanaini wa in zalul mani wal maut wa salasatun takhtassu bihan nisa'u wahya al haidu wan nifasu wal wiladah. Untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama bertemunya 2 khitan. Yang kedua keluarnya mani. Ketiga kematian. Sedangkan yang khususon untuk perempuan yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Nah, sebab mandi wajib kita akan tentangkan mungkin beberapa pertemuan saja, ya. Karena kalau di waktu yang agak sedikit, ya, kita harus membahas yang panjang, mungkin tidak akan seluruhnya, ya. Yang pertama bertemunya 2 khitan, ya. Nah, disebutnya 2 khitan, ya, gitu. Tentunya kita sudah tahu menahu, ya, gitu. Apalagi kalau yang sudah mengalami, gitu, ya, gitu. Ya. Nah, bertemunya 2 khitan ini, ya, yaitu memasukkan kepala zakar kemaluan laki-laki walaupun hanya sebagian ke dalam farji kemaluan perempuan. Nah, itu, ya.
Dengan memasukkan seperti ini wajib mandi, ya, baik keluar mani maupun tidak, ya. Hadisnya dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba summa jahadaha faqad wajabal ghusl." Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim, betul, dengan istrinya, lantas bertemu dua kemaluan, diwajibkan untuk mandi, ya. Itu ya. Jadi wajib untuk mandi. Ini nggak usah dibayangin tuh ya. Jelas untuk wajib mandi, ya, gitu. Jadi keluar mani atau tidak, ya. Ya. Asal sudah bertemu itu ya, sudah bertemu aja itu ya. Bertemunya dua khitan, di sini kan disebutnya dua khitan juga ya. Tidak terlalu zuhir itu ya. Ya sebenarnya nggak masalah juga kan disebut. Cuman yang memang bagi orang lain ya kalau disebut juga, jadi sebutnya bercampur lah gitu lah. Supaya tidak vulgar gitu ya. Nah apalagi kalau ikhwatufillah ini, apalagi yang di medsos nih ya, sebenarnya ya bahasa-bahasa sore ini kan bahasa, ya bahasa kita sebenarnya kan bahasa Indonesia gitu ya, gitu ya. Mungkin ya pemikirannya aja yang anggapnya vulgar gitu. Nah, kan ini kan sudah mafhum ya di bahasa kita gitu ya, gitu. Ya. Ya cuman ya jangan dibayangin gitu aja sebenarnya intinya ya gitu ya. Ya vulgar atau enggak ya kembali lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi ini emang 18 tahun ke atas tuh ya gitu. Ya kalau misalnya belum mengalami ya ilmu lah gitu ya. Itu aja. Jadi dia sudah melakukan campur dengan istrinya ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti misalnya tentang yang lain itu nanti saja dulu ya. Kita terangkan dulu perkaranya supaya lebih paham ya. Di riwayat Muslim terdapat tambahan ya. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar ya. Di riwayat Muslim. Nah, sekarang yang kedua, keluarnya mani. Yaitu keluarnya mani atau sperma dari seseorang tanpa penetrasi, walaupun ia bukan pelakunya dan walaupun yang keluar hanyalah sedikit ya. Ini harus disebutin juga kan ciri-ciri mani ya. Cairannya putih, tebal, kental ya. Bisa keluar satu curahan atau lebih ya. Keempat, dengan syahwat ya, yang kuat, keluarnya nikmat ya. Keenam, membuat lemas ketika keluar ya. Ada yang memang lemas bagian ya, tapi ada juga yang enggak ya. Terus juga yang ketujuh, baunya khas ketika basah seperti bau adonan tepung gitu ya. Ketika kering ya seperti bau seperti telur ayam ya. Nggak tahu lah gitu ya. Nah ini wajib mandi.
Nah, mani yang mewajibkan mandi itu adalah yang pertama keluarnya dengan syahwat dan membuat lemas dengan syahwat jadinya. Yang kedua, baunya menyerupai bau adonan tepung. Tiga, curahan demi curahan ya. Nah, dalilnya adalah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW sabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Sungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air, yaitu mani maksudnya. Ada riwayat Muslim. Ketiga, kematian. Tentunya ini sudah mafhum juga kita, yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan putri beliau ya. Igsilnaha salasan au khamsan au aksara man dalika in tunna dalika bima i dalika bimain wasidrin. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wangian. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 3 manusia berkaitan dengan hal ini ya. Kalau dia mati syahid ya, dia haram dimandikan dan disolatkan, tapi wajib dikafan dan dikuburkan. Terus juga orang yang kafir, baik kafir muahad maupun muaman maupun zimmi, ya boleh dimandikan, haram disolatkan, wajib dikafani dan dikuburkan. Terus janin, ini kalau keguguran ya, janin yang keguguran dan tidak ada bentuk dari kehidupannya ya tidak wajib dimandikan, ditutup dengan kain, tidak wajib disolatkan dan disunahkan untuk dikuburkan. Ini kita tamatkan aja dulu, nanti misalnya ada perkara-perkara yang penting untuk dibahas ya, hal-hal yang penting itu nanti bisa di pertemuan selanjutnya ya gitu. Karena kalau dikumpul nanti dengan itu-itunya ya agak bercampur juga dan bingung juga itu ya. Ketiga sudah ya, keempat sekarang haid ya. Yaitu darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai, di antaranya ada yang keluar itu ya, haid ya. Ada yang 9 tahun ya. Kalau dulu kan 15 tahun ya. 9 tahun ya. Sudah keluar haid ya gitu. Bahkan kelas 5 itu, kelas 4 aja ya. Itu sudah keluar haid ya gitu. Kelas 5 waktu MPLS gitu ya, tanya saya gitu ya. Nah, haid gimana gitu ya. Saya boleh nyetu Quran ya gitu. Nah, gitu ya. Berarti dia sudah haid ya gitu. Luar biasa tuh. Apalagi dengan pergaulan zaman sekarang ya gitu. Bahkan ini kalau di teksnya ini sampai telah mencapai ya, si perempuan itu telah mencapai 9 tahun, berarti dia sudah 9 tahun itu keluar haid ya gitu. Tapi kan belum tahu ya, ada juga yang belum keluar ya. Ada yang kelas 6, tadi juga murid saya juga kelas 6 belum keluar haid juga ya. Belum wajib ya. Artinya tidak harus 9 tahun, harus 15 tahun ya, keluar saja gitu ya gitu. Dalilnya adalah firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna wala taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid,
katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila sudah suci, maka sepertilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 22. Dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Fatimata binta Abi Hubaisin, Fatimah binti Abi Hubais, salatin Nabi, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu. Qalat ini ustahadu fala athuru." Ya. Aku pernah istihadah. Ini domah ya. Ya, kalau kaidah tasyin gimana? Kasroh ya, kasroh harusnya ya. Kalau kaidah tasyin, tapi kan ini domah. Harus ditebak pakai bahasa Arab tuh itu. Nggak bisa dengan kaidah tahsin tuh ya. Kalau huruf tiganya fathah atau kasroh, berarti depannya itu si hamzahnya itu adalah kasroh gitu ya. Enggak kayak gitu ya, enggak. Enggak, ini beda. Jadi dia istihadah dan belum suci. Apa ada ussalah? Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Faqala la, inna dalika irkun. Nabi menjawab, tidak, itu adalah penyakit ya, istihadah. Nanti harus dijelaskan ya di kesempatan yang lain. Walakin da'is sholah, atau juga bisa dibaca walakin da'is sholah ya. Kontrol ayyamil lati kunti tahindina fiha summa iktasili wasalli. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu. Kemudian mandilah dan lakukanlah sholat. Dari Sahih Bukhari nomor 325. Terus yang kelima, nifas ya. Nifas sama dengan haid, diperintahkan untuk mandi. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau wiladah. Nah, yang keenam, melahirkan ya. Melahirkan yang diiringi dengan balal atau basah ya. Diperintahkan untuk mandi besar, begitu pula ketika tidak basah juga ya. Maka diperintahkan untuk mandi menurut pendapat yang sahih ya. Karena melahirkan dihukumi dengan apa? Dengan nifas itu sama ya. Karenanya melahirkan disebutkan juga dengan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu nanti memang di sini butuh beberapa penjelasan lebih lanjut ya tentang ini, karena sebenarnya ini belum selesai. Oke, kalau penyebab mandi wajibnya itu sudah kita paham, kita sudah tahu, tapi kan ada perkara-perkara yang mesti dibahas ya gitu. Tentang bagaimana kalau misalnya orang itu membayang-bayangkan kemudian keluar mani.
Nah itu wajib mandi tidak gitu. Terus bayangkan kayak gimana aja dulu gitu. Nah itu nanti itulah, jangan sekarang ya. Terus bertemunya dua khitan, kan itu kan pada istri ya. Nah bagaimana kalau kita dilampiaskan pada istrinya? Itu gimana tuh? Iya. Zaman sekarang itu aduh, insya Allah yang namanya fitnah ya. Ujian itu aduh, insya Allah pada anak muda ya. Ya. Tapi harus diperjelas nanti itu ya. Karena kan tentu di zaman ini ya memang fitnahnya besar ya. Memang jalan salah satunya itu ya menikah gitu kan. Cuma kan ya kita lihat uzurnya juga gitu ya. Kalau misalnya belum kesampaian juga gitu ya, atau belum sanggup juga gitu ya, gimana itu ya. Nah perkaranya apakah jadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram gitu ya. Nah, itu harus ada penjelasan nantinya ya. Itu nantilah. Nah 3 bulan lagi ya insya Allah. Jadi berapa bulan lagi nih Ramadan? 3 bulan lagi ya, 3 bulan. Jadi saya juga baru baca tuh ya. Ternyata kemarin tuh kalau dibaca ya 100 hari lagi ya bertemu dengan Ramadan. Masya Allah ya, semoga dimudahkan. Jadi nanti untuk kurikulum tahun depan, nah nantinya ya lebih disusun lagi itu ya, supaya jelas nanti kurikulumnya bagaimana itu ya. Misalnya nanti ada perbaikan kan, ini bisa sambil dirancang. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 12 masih lama itu ya, akhirnya itu kan tuh. Masih ada setengahnya lagi sampai Desember itu ya. Nah mumpung kalau mau dirancang tuh ya. Dan saya menyarankan nanti kalau kajian tentang Ramadan itu mulainya dari bulan Maret ya, jangan bulan Februari, jangan ya, terlalu awal. Kalau bulan Februari karena kan Maretnya tanggal 23 atau tanggal segitulah pokoknya mah. Ya, mulai Ramadan itu kan gitu ya, segitu ya pokoknya mah. Jadi dari mulai Maret aja kalau mau kajian nanti tentang Ramadan ya, enggak dirancang aja kurikulumnya. Nah itu ya, termasuk juga nanti tempatnya kan, misalnya nanti ke ini lagi ya, keberatan lagi kalau di sini ya kita di tempat yang lain juga, di Warasatul ya, bangga ya, atau di tempat yang lainnya. Wallahu alam. Semoga Allah mudahkan ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala tatik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.